yaitu terutama di daerah ilium dan daerah gluteus. Ilium seperti yang kita tahu, ilium itu kan hampir sama kayak nama dari usus, jadi ya dia kemungkinan otot-otot yang bakalan menopang usus. Sedangkan gluteus atau glutea itu kan kayak intinya dia yang membungkus di daerah belakang pinggang kita atau pinggul kita, yaitu yang ada di bagian daerah bokong lah kalau bahasa kasarnya. Jadi ya dia otot-otot yang ada di daerah belakang dari pinggul kita. Oke, jadi untuk yang akan dibahas untuk pertama-tama yaitu ada musculus psoas major, minor, sama iliacus. Yang gluteus itu ada gluteus maximus, medius, minimus, sama musculus tensor fascia lata, musculus piriformis, gemellus superior, gemellus inferior, sama obturator internus, yang nanti mana akan membentuk triceps coxae. Dan lalu ada yang namanya musculus obturator quadratus femoris, sama musculus obturator externus. Oke, kita lanjut aja ke yang pertama. Pertama-tama itu ada yang namanya fascia. Kita tahu sendiri fascia itu adalah pembungkus dari berbagai macam muskulus. Nah, muskulus fascia ini nanti ini biasanya sering jadi soal pretest. Dia akan melanjut sebagai apa? Dia biasanya melanjut sebagai tractus iliotibialis. Nah, itu tuh dia bakalan dijaga sama muskulus si tensor fascia lata ini. Jadi itu intinya dia adalah fascia yang membungkus di daerah begitu kayak di bagian superficialnya gitu. Dia bakal membungkus daerah regio paha atau regio femur, yang dia bakal membungkus beberapa muskulus, dan dia kalau ke bawah atau ke arah distal dia bakal lanjut sebagai si tractus iliotibialis. Jadi ya kalau jadi kalau dia di lateralnya tuh dia dari si spina iliaca anterior superior, lalu di anteriornya dia ada si ligamentum inguinal, lalu untuk di medialnya dia ada di si corpus pubis, sama arcus pubis, sama tuberous ischioticum, lalu untuk bagian posteriornya dia ada ligamentum sacrotuberosum dan os coccyx. Nah, dia juga kalau di bagian belakang dia melanjut di bagian belakang di daerah bokong, dia bakal lanjut sebagai si fascia glutea gitu. Tapi kalau dia ke bawah, dia lanjut sebagai si tractus iliotibialis. Terus itu biasanya sering jadi pretest mau buat biasanya di kelas IUP dikeluarin. Terus untuk otot pangkal paha yang pertama yaitu adalah musculus ilio sama iliopsoas. Oke, di sini iliopsoas tuh dia komponennya ada 3, yaitu adalah musculus iliacus, psoas major, sama psoas minor. Ya untuk origo dan insertionnya kalian juga bisa baca sendiri. Yang mau aku jelasin di sini adalah si psoas minor tuh beneran kecil, kayak cuman segini doang. Dan biasanya kalau kita di iden tuh biasanya kelihatan antara cuman iliacus, kalau enggak psoas major. Kalau misalnya diikat banget sampai ke atas, baru ada kemungkinan dia untuk psoas minor. Terus yang ini kayaknya belum terlalu dikeluarin. Nah, nanti si psoas major sama psoas minor dan musculus iliacus dia akan jadi satu, terutama si psoas major dan si iliacus dia bakal nyatu jadi musculus iliopsoas. Jadi namanya dia ilio, kan dia dari ilium sama o itu kan dan ya, ilium dan psoas. Jadi iliacus dan psoas, jadi musculus iliopsoas. Jadi gitu. Nah, kalau untuk kalau kita lihat dari sini, kalau dari gambaran 3D-nya, jadi kalau kita lihat dia iliacus itu kan dia kayak yang bakalan nahan dari si usus kita, karena kita tahu sendiri usus kita tuh ada 3, duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, makanya dia namanya, kalau membuat ingat-ingatnya gampangnya tuh kayak dia kan lembaran yang paling nempel di coxae, dan dia kayak paling nempel ke coxae, dan dia kayak nampani atau bakalan nahan usus ke depannya. Jadi ya ingat-ingat aja, usus ada namanya ilium, jadi namanya iliacus. Terus nah, ada psoas tuh ada 2, psoas major sama psoas minor. Nah, ini si psoas minor tuh biasanya kalau udah sampai ke bawah, sampai nempel ke coxae, itu biasanya lebih banyaknya ini proporsinya salah ya, harusnya dia lebih banyak proporsi si tendonnya daripada si muskulusnya. Nah, terus dia biasanya lebih superficial daripada si psoas major kalau dilihat dari depan. Terus si psoas majornya dia ada di belakangnya.
dia kayak lebih profunda, cuman dia memang lembarannya lebih gede. Dia di atasnya si musculus iliacus ini. Oke. Dan nanti ini kalau kita lihat di sini yang bakalan bergabung jadi satu tuh si psoas mayor sama si iliacus, makanya disebut iliopsoas gitu. Terus kita masuk ke musculus gluteus maximus. Seperti namanya, gluteus itu bahasa Indonesianya pantat atau bokong ya. Maximus artinya paling besar, max itu kan kayak ukuran paling mentok lah, maximus. Jadi gluteus maximus dia yang ukurannya paling besar, dan gluteus itu dibagi jadi 3. Tadi kan udah di atas. Ada yang maximus, medius, sama minimus. Nah, untuk origo and Gensio kalian juga bisa baca sendiri lah sama fungsinya. Nah, yang paling penting dia gluteus maximus tuh dia literally paling superficial dari bagian pantat kita. Jadi kalau pantat kita kenapa-napa, misalnya lagi duduk atau ketuncap apapun itu, kita duduk, itu biasanya musculus gluteus maximus. Gluteus maximus tuh iden pasti keluar karena dia paling besar dan ya pasti bisa ditemuin gampang banget. Jadi nih kalau kita lihat dari gambaran 3D-nya, gluteus maximus tuh literally dia yang nutupin si tulang duduk kita nantinya, si os ischium ini. Nih, dia bakalan, jadi os ischium itu kan yang tempat kita duduk ya kalau kemarin di osteologi. Nah, tapi dia bakal dibalut sama si gluteus maximus, salah satunya yang paling luarnya. Nah, biasanya si gluteus maximus ini juga, fun fact, dia bisa jadi tempat buat injeksi obat gitu. Terus ada yang ini masih sama, kita bahas gluteus maximus. Kalau gluteus maximus dibuka nanti dia baru kelihatan muskulus lainnya yang lebih kecil. Ini yang akan dibahas selanjutnya di sini. Dan apa ya? Oh, dia juga ada yang dia juga merupakan perekatan dari si tractus iliotibialis itu nantinya. Itu sih. Terus kita kalau untuk Origo and Gensio bisa dibaca sendiri lah. Terus kita masuk ke gluteus medius sama gluteus minimus. Sesuai namanya, medius tuh kan media itu antara pertengahan kan. Terus minimus, mini tuh ukurannya kecil. Nah, dia memang ukurannya lebih kecil, cuman yang biasanya kelihatan, jadi tuh yang kelihatan itu biasanya tuh cuman medius sama maximus, yang gampang kita lihat gitu loh untuk kalau identifikasi di lab. Jadi karena maximus itu paling superficial. Terus kalau untuk medius itu di depannya, dia sebelumnya si tensor fascia lata ini yang gue bilang nanti, ya intinya ada musculus tensor fascia lata yang kita bakalan bahas nanti habis ini. Jadi intinya kalau kita ngelihat dari bagian belakang itu ada gluteus maximus, nanti dia ke arah depan itu dia ada si gluteus medius. Nah, minimusnya itu dia lebih profunda, dia harus dibuka dulu, didissect dulu si gluteus mediusnya, kita baru bisa lihat si gluteus minimus. Jadi nih kalau kita misalnya ngebuka si gluteus maximus, yang kita lihat pertama kali itu masih si gluteus mediusnya, karena gluteus minimusnya itu masih di dalam sini, jadi dia masih belum kelihatan gitu. Ya ini untuk gluteus minimus, aku udah bilang dia harus ngebuka si gluteus mediusnya dulu yang tadinya ada di sini, baru kita bisa kelihatan si gluteus minimusnya. Ini ada gambarannya. Terus apa lagi? Udah sih, jadi kalau kita identifikasi besok ke depannya, kalau kalian ngelihat bagian belakang nih, misalnya gluteus maximusnya udah dibuka, udah hilang nih kayak gini, itu kalian harus lihat dulu kira-kira itu masih lumayan superficial apa enggak ya. Kalau misalnya masih superficial, kita masih harus curiga antara itu itu masih gluteus medius, kemungkinan belum sih gluteus minimus, karena gluteus minimus dia letaknya ada di profundanya dari si gluteus medius gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke masih di daerah gluteus atau di daerah belakang dari si pinggul. Oke, kita masuk ke musculus tensor fascia lata. Nah, tensor fascia lata tuh tadi kan ini letaknya ini kan ada si gluteus medius, cuman ketutupan. Jadi depannya jadi gluteus maximus, terus gluteus medius, depannya dari si musculus tensor fascia lata. Nah, itu nanti dia si fascia
si fascia lata itu nanti dia kan juga kan tadi yang namanya fascia lata kan nanti dia kan membungkus si daerah sini. Nanti dia akan lama-lama menipis atau mengecil, mengkerucut jadi lebih tebal. Dia jadinya tractus iliotibialis. Aku mau ngomong dulu. Pertama, itu ada musculus tensor fascia lata. Untuk origo-insertnya kalian bisa baca sendiri. Tensor fascia lata biasanya keluar, tapi biasanya lebih ke tractus iliotibialisnya sih daripada ke musculus tensor fascia latanya. Tapi kadang bisa ditanyain juga kayak tractus iliotibial itu dibentuk oleh apa? Ya, dibentuk sama musculus tensor fascia lata sama ya fascia lata itu sendiri. Tadi kan fascia lata dia kalau ke bawah dia akan menebal dan menyempit menjadi si tractus iliotibial. Terus ya bareng ya itu sih. Ini kalau kita lihat versi 3D-nya ini kan ada si gluteus maximus. Nah, di depannya ada si gluteus medius. Nah, di depannya lagi baru si tensor fascia lata. Ini tensor fascia lata nanti sama gluteus maximus nanti baru dia bakalan turun ke bawah dia jadi tractus iliotibialis. Itu. Dia kan menghubungkan dari ini os ilium kemarin udah dibahas di osteologi sampai ke tibia. Ini kan ada os tibia nih. Ini dia nempelnya ke os tibia. Jadi namanya tractus iliotibial. Karena dia menghubungin literally dari ilium sampai ke tibia. Sama ini ya, muskulusnya ya. Terus kita selanjutnya masuk ke musculus piriformis. Nah, musculus piriformis ini lumayan penting karena dia bakalan ngebentuk foramen atau lubang ke depannya. Nah, musculus piriformis, seperti yang kita tahu sendiri, itu ketika kita buka gluteus maximus tadi, nah dia kan akan kelihatan beberapa muskulus. Nah, salah satunya adalah musculus piriformis. Dia muskulus yang lumayan cukup kelihatan gede kalau kita lihat di preparat, karena dengan catatan si gluteus maximusnya udah diangkat duluan. Gitu. Nah, musculus piriformis untuk origo dan insersinya kalian bisa baca sendiri, sama fungsinya juga bisa kalian baca sendiri. Nah, itu dia bakalan ngebentuk foramen, dia bakalan ngebagi si foramen itu. Nah, ini ada yang namanya foramen ischiadicum mayor sama ischiadicum minus. Ini sama ini. Ini karena dia membagi si foramen ischiadicum. Jadi kan sebelumnya itu kan ada yang namanya foramen ischiadicum di sini. Cuman karena dia kebagi sama ya pokoknya tuh foramen ischiadicum nanti bakalan dibagi sama si salah maaf. Jadi tadi kan ada foramen ischiadicum. Foramen ischiadicum itu ada yang mayor sama yang minor. Nah, cuman si ischiadicum mayor nanti kedepannya bakal dibagi sama si musculus piriformis ini. Nah, dia jadi suprapiriformis karena dia di atasnya musculus suprapiriformis sama foramen infrapiriformis karena dia di bawahnya si musculus piriformis. Nah, untuk isinya kalian bisa baca sendiri, tapi kayaknya belum ditanyain untuk isi-isinya. Kita baru di modul 1-3A masih ditanyain paling untuk foramen suprapiriformis sama foramen infrapiriformis. Apa yang membagi jelas si musculus piriformis. Dan awalnya dia merupakan apa? Awalnya dia merupakan si foramen ischiadicum mayor. Gitu. Ini masih pembahasan yang sama. Kan ada si foramen ischiadicum mayor sama si foramen ischiadicum minor. Nah, ya itu nanti bakalan dibagi sama si musculus piriformis ini jadi suprapiriformis sama infrapiriformis. Ini masih musculus yang sama. Nah, selanjutnya yang gue bilang ada yang namanya musculus triceps coxae. Tapi biasanya kalau di den aku lupa ditanyain apa enggak. Tapi kayaknya ditanyain nama. Jadi itu biasanya nanti diikatnya kayak literally 1, 2, 3 ini diikat berjajaran atas bawah kayak literally langsung diikat